Faslun itu fasal bab fi bayanin najasat, yaitu dalam penjelasan hal-hal yang najis wa izalatiha dan cara menghilangkan najis tersebut. Dikatakan bahwasanya wa kullu ma'i'in wa kullu dan setiap ma'i'in benda-benda cair kharaja minas sabilaini, kharaja yaitu yang keluar, minas sabilaini dari kedua jalan, yaitu jalan belakang sama jalan depan, kubur sama bubur, air kelamin atau pantat. Yang keluar, air yang keluar dari kedua jalan tersebut najisun, adalah najis. Huwa shadiqun, yaitu mencakup di dalamnya bil kharij al muqtadi, yaitu yang biasanya keluar. Apa Pak yang biasa keluar dari kedua jalan tersebut? Buang air kecil sama buang air besar, atau kencing dan kotoran. Dikatakan bil kharij al muqtadi, yang biasa keluar dari kedua jalan tersebut. Seperti apa? Kal bauli, seperti air kencing, wal ghaib dan kotoran, najis. Wa bin nadir, dan juga yang jarang keluar, an-nadir yang jarang keluar. Apa yang jarang keluar dari kedua jalan tersebut? Contohnya kadami wal qayhi, adam sama qayh. Adam itu darah, qayhun itu nanah. Kalau keluar darah itu juga najis, keluar nanah juga najis. Najis cairan-cairan yang keluar dari kedua jalan tersebut. Apakah najis semua? Illa al-mani, kecuali mani. Kecuali apa? Mani. Coba kalau mani itu najis, berarti kita najis semua. Kita kan dari air mani. Illa al-mani, kecuali mani. Maninya siapa yang gak najis? Min adami, maninya manusia, al hayawan atau hewan, ghairi kalbin wa khinzir, ya, tidak termasuk di dalamnya anjing dan babi. Anjing sama babi maninya ya najis, maninya najis. Tapi kalau ada dengan kita tidak najis. Coba kita simak hadis dari Aisyah, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, berkata, Aisyah berkata, kuntu, sesungguhnya aku ini afruku al-mani, mengeruk mani, ya, mengeruk mani, min thawbi, min dari thawb, pakaian Rasulullah, dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yusalli fihi, dan kemudian beliau sholat. Jadi air mani yang kering dikeruk, kemudian sholat, yang menandakan bahwasanya air mani itu tidak najis. Tapi Pak, biasanya mani itu bercampur dengan madi juga, ya, alias air kencing juga kadang bercampur. Jadi sekiranya tetap dibersihkan. Yang najis bukan maninya, tapi madinya atau wadi kalau misalnya bercampur. Jadi lebih baik tetap dicuci. Tapi hakikat air mani itu tidak najis. Min adami al hayawan, dari manusia atau hewan, ghairi kalbin wa khinzir, tidak termasuk di dalamnya
au min ahadihima, atau dari salah satunya, ma'a hayawanin tahirin, di mana ketika bercampur dengan hewan yang suci. Contohnya anjing kawin dengan kucing, melahirkan spesies baru gitu. Nah, najis juga anaknya, walaupun kucing tidak najis, tapi menjadi najis karena berhubungan dengan yang najis. Jadi air mani keduanya ini adalah najis. Wa kharaja bima'i dudi. Ad-dud itu ulat. Cairan-cairan yang keluar daripada ulat dan sejenisnya itu adalah falaisa binajasin atau falaisa binajisin atau binajasin, maka bukanlah tergolong dari najis. Ulat, belalang, semacam dari ulat kita. Cairannya tidak najis. Pemusnahnya wa huwa mutanajjis yadhuru bil fasli wa fi ba'din nasbi wa kullu ma yakhruju bil lafzil mudhari wa isqati ma'ini. Ya, tapi lebih baik tetap dibersih. Wa ghasala jami'il abwali wal awraf. Wa ghasala, dan dicuci atau dibersihkan jami'il abwal, segala jenis air kencing dibersihkan, wal awraf, dan segala jenis kotoran dibersihkan. Walau kana min ma'kulil lahm, ya, meskipun ya dari binatang yang halal dimakan, ya, meskipun dari binatang yang halal dimakan, tetap dibersihkan. Ya, wajib dibersihin, Pak. Nggak boleh ditinggalin. Kalau misalkan ada terkena air kencing, terkena kotoran, itu nggak boleh ditinggalin, harus dibersihkan. Ya, apalagi misalkan dalam ketika buang air kecil kemudian dibersihkan, ya, tidak bersih, membersihkannya untuk kemudian dilanjutkan menggunakan celana dalam, maka kita harus hati-hati menggunakan celana dalam, itu harus sebersih-bersihnya dalam bersuci. Wa kaifiyatu ghuslin najasah. Nah, kemudian tata cara membersihkan najis, tata cara membersihkan najis. In kanat musyahadatan, jika najisnya ini musyahadatan bil aini, terlihat oleh mata, najisnya kelihatan oleh mata. Wa hiya al musamma, yang dinamakan dengan bil ainiyah, dinamakan najis aini, najis yang kelihatan bentuknya. Takunu bizawali ainiha. Nah, dibersihkan dulu, takun bizawali ainiha, dihilangkan dulu yang kelihatannya itu, jangan langsung dicuci. Ada tai cicak langsung dicuci, dihilangkan dulu. Tai cicaknya dihilangkan, yang basah, kalau yang kering, saya enggak nempel. Kalau kering tai cicak kering, kalau basah hilangkan dulu sampai tidak terlihat, atau kotoran apapun sampai tidak terlihat, ya, barulah pertama dihilangkan dulu sampai tidak kelihatan, bizawali ainiha wa muhawalati zawali awsafiha, kemudian dilanjutkan dengan menghilangkan sifat-sifat. Apa aja? Min ta'min, dari rasanya. Ada yang mau ngerasain? Dari rasanya hilang, au launin, dari warnanya hilang,
Aurihin dari aromanya hilang. Udah bersih itu, udah suci itu. Tapi Pak, nyucinya jangan kayak gini Pak. Dihilangin kotorannya, kemudian dimasukin ember, langsung kasih sabun. Nah itu nanti pakaiannya belum suci pakaiannya karena sudah tercampur oleh sabun tersebut. Jadi dibersihkan, kotorannya hilang, dihilangkan dulu, baru dimasukin ke dalam ember atau mesin cuci, digusurkan air suci, maul mutlak, tahirun ini, ya, air yang mutlak, yang suci dan dapat mensucikan air, barulah setelah basah semua diperas atau dikeringkan, dibuang airnya, baru pakai sabun. Ya, jangan langsung pakai sabun. Kalau langsung pakai sabun belum suci, rajin pakaian. Jadi dihilangkan dulu, apanya dihilangkan?